Kita hidup di zaman yang penuh gejolak. Dunia terasa semakin bising, bukan hanya oleh suara-suara fisik, tapi oleh kekacauan mental yang datang dari segala arah. Media sosial, ekspektasi orang lain, tekanan untuk berhasil, perasaan gagal, rasa iri, dan kegelisahan batin seolah hadir tanpa jeda. Video ini bukan buat semua orang. Tapi kalau kamu ingin belajar menjadi tak tergoyahkan, gunakan headset dan dengarkan baik-baik. Banyak dari kita merasa kelelahan bukan karena tubuh kita bekerja terlalu keras, tetapi karena pikiran kita tak pernah diam. Kita terus membandingkan diri, terus merasa tertinggal, terus merasa kurang. Kita ingin dihargai, ingin dimengerti, ingin diakui, dan tanpa sadar, semua itu justru membuat kita kehilangan ketenangan. Kita tahu dunia ini sulit, tapi yang seringkali kita lupa adalah bahwa yang benar-benar membuat hidup terasa berat bukan hanya masalah di luar, tapi ketidakmampuan kita untuk menata yang di dalam. Filosofi Stoik hadir bukan untuk menghapus penderitaan, tapi untuk mengubah cara kita menghadapinya. Para filsuf Stoik seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca tidak menulis dari ruang yang tenang. Mereka bukan orang-orang yang hidup tanpa masalah. Epictetus adalah budak, Marcus adalah kaisar yang menghadapi perang dan pengkhianatan, dan Seneca adalah penasihat istana yang hidup di bawah ancaman kematian. Tapi justru dari tekanan itulah muncul kebijaksanaan, bahwa yang membuat manusia kuat bukan seberapa tenang dunia di sekitarnya, tapi seberapa kokoh ia berdiri di tengah badai. Stoicism tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau mati rasa. Justru sebaliknya, ia mengajak kita untuk sadar bahwa penderitaan itu nyata tapi tidak selamanya harus menghancurkan, bahwa rasa sakit bisa hadir, tapi kita tetap bisa memilih bagaimana meresponsnya. Kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi dalam hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana kita mempersepsikannya. Inilah inti dari kekuatan mental dalam filosofi Stoik. Bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi stabil, tentang mampu menahan diri saat emosi memuncak, tentang tetap bersikap jernih ketika dunia mencoba memancing kemarahan, tentang menyadari bahwa hidup tidak harus selalu menang, tapi harus dijalani dengan integritas. Karena dalam dunia yang makin tak menentu, menjadi pribadi yang tak tergoyahkan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan sejati, bukan kekuatan fisik atau status sosial, tapi kekuatan batin yang tidak mudah dikendalikan oleh apapun yang berada di luar kendali kita. Stoicism, atau dalam bahasa Yunani disebut Stoa, bukan sekadar aliran filsafat yang duduk di atas menara gading. Ia lahir dari jalanan, dari pergolakan hidup yang nyata, dari penderitaan yang tak terhindarkan. Filsafat ini bermula di Athena sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ketika Zeno dari Citium, sang pendiri Stoik, mengalami kegagalan besar dalam hidupnya. Setelah kapalnya karam dan seluruh hartanya hilang, ia bukan mencari pelarian tapi mencari makna. Ia membaca tulisan-tulisan Sokrates, dan dari sana tumbuh pemikiran bahwa hidup bukan tentang menghindari luka, tetapi tentang menguasai cara kita merespons luka tersebut. Zeno mulai mengajar di beranda umum yang disebut Stoa Poikile, dan dari sanalah kata Stoik berasal. Tapi Stoicism bukan sekadar milik Zeno. Ia diwariskan dan dikembangkan oleh tiga tokoh besar: Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Masing-masing dari mereka mewakili sisi kehidupan yang sangat berbeda. Epictetus seorang budak yang kehilangan kendali atas tubuhnya, tapi membangun kebebasan batin yang luar biasa. Seneca adalah orang kaya, negarawan yang bergumul dengan kekuasaan, intrik politik, dan kematian. Marcus Aurelius seorang kaisar Romawi, memimpin bangsa di tengah peperangan dan wabah, tapi ia memilih menulis meditations, catatan pribadinya untuk menjadi manusia yang bijaksana, bukan hanya penguasa. Tiga nama ini hidup di tengah penderitaan, dan tidak satu pun dari mereka hidup nyaman. Tapi dari sanalah mereka tumbuh. Dan justru karena mereka hidup dalam realitas yang kacau, pemikiran mereka menjadi relevan sampai hari ini. Stoicism mengajarkan bahwa hidup dibagi menjadi dua wilayah, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Emosi, kemarahan, kesedihan, kesuksesan, dan kegagalan bisa datang kapan saja. Tapi Stoik mengajak kita untuk fokus hanya pada yang bisa kita bentuk: pikiran, respon, dan tindakan kita sendiri. Bagi Stoik, penderitaan bukan musuh. Justru dari penderitaan lahirlah karakter. Mereka percaya bahwa ujian bukan tanda kebencian dari semesta, tapi kesempatan untuk memperdalam kualitas batin. Ketika kita bisa bersikap tenang di tengah kekacauan, saat itulah kita menjadi manusia utuh. Karena ketenangan yang sejati bukan datang dari keadaan yang sempurna, melainkan dari jiwa yang mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan.
Dan itulah sebabnya filosofi ini bertahan hingga ribuan tahun. Di tengah dunia modern yang sibuk mencari pengakuan, Stoicism hadir seperti oase yang menenangkan. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi ia menawarkan arah. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang kuat, meski tidak sempurna. Karena pada akhirnya, menjadi stoik bukan berarti kita tidak merasa. Tapi karena kita merasa, maka kita belajar bagaimana cara menahan, menyaring, dan memilih respon terbaik. Di dunia yang makin kacau, sikap seperti ini bukan hanya penting, tapi sangat dibutuhkan. Di tengah segala kerumitan hidup, Stoicism menyederhanakan cara pandang kita melalui satu prinsip utama. Bedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa. Ini terdengar sederhana, tapi pada kenyataannya, inilah yang membedakan antara hidup yang tenang dan hidup yang penuh kegelisahan. Kita tidak bisa mengontrol opini orang, situasi politik, cuaca, atau masa lalu kita. Tapi kita selalu punya kuasa untuk mengontrol sikap, respon, dan pilihan kita hari ini. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Pernyataan itu menjadi penopang bagi siapapun yang ingin bertahan. Di tengah guncangan hidup, kebanyakan dari kita hidup dalam keadaan sebaliknya kita mencurahkan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin masa lalu berubah. Kita ingin dunia berjalan sesuai rencana kita. Tapi dunia tidak tunduk pada keinginan pribadi. Dan semakin kita menolak realitas itu, semakin kita frustrasi. Disinilah penderitaan batin muncul. Bukan karena kejadian itu sendiri, tapi karena kita terus-menerus ingin mengubah apa yang seharusnya kita terima. Dalam Stoicism, menerima bukan berarti pasrah. Menerima adalah bentuk kebijaksanaan. Ketika kita berhenti menguras energi pada hal-hal di luar kendali, kita punya ruang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita perbaiki. Pikiran, tindakan, dan keputusan kita sendiri. Filosofi ini membebaskan, sekaligus menuntut kedewasaan, karena lebih mudah menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan kita. Lebih mudah berkata bahwa dunia tidak adil, daripada mengakui bahwa reaksi kita terlalu berlebihan. Tapi Stoik mengajarkan keberanian batin untuk jujur pada diri sendiri, bahwa mungkin yang harus dibenahi bukan dunia, melainkan diri kita. Ketika kita memindahkan fokus dari luar ke dalam, dari mengontrol keadaan menjadi mengontrol sikap, maka kita menemukan ruang tenang yang sebelumnya tersembunyi. Bahkan dalam kekacauan, kita tetap bisa berdiri tegak karena tahu, meski dunia di luar tak pasti, tapi kita tetap punya pilihan tentang siapa kita di dalam. Itulah sebabnya Stoicism bukan sekadar teori, ia drerloton. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil. Apakah kita akan marah karena macet? Atau tenang dan mendengarkan pikiran? Apakah kita akan tersinggung karena kritik atau belajar darinya? Apakah kita akan hancur karena ditinggalkan? Atau bangkit dengan memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup? Ketika kita konsisten memilih untuk fokus pada yang bisa dikendalikan, hidup perlahan berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita tidak lagi bergantung pada perubahan itu. Dan dari sanalah muncul ketenangan, bukan sebagai hadiah dari dunia, tapi sebagai hasil dari latihan batin. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang filosofi Stoik adalah anggapan bahwa mereka mengajarkan untuk menekan atau mematikan emosi. Padahal kenyataannya Stoicism tidak pernah mengajak kita menjadi batu tanpa rasa. Mereka tidak menolak bahwa manusia akan merasakan marah, sedih, kecewa, takut, atau bahkan cemas. Justru Stoik adalah filsafat yang paling jujur terhadap keberadaan emosi. Mereka tidak menolak kenyataan bahwa emosi itu muncul secara alami dalam diri manusia. Namun, yang mereka tekankan adalah satu hal penting. Jangan diperbudak oleh emosi itu. Biarkan emosi datang, tapi jangan biarkan ia mengambil alih kemudi hidupmu. Karena ketika emosi memimpin keputusan, seringkali hasilnya adalah penyesalan. Dalam keseharian kita kerap membuat keputusan saat sedang marah, lalu menyesal setelahnya. Kita berkata sesuatu dalam kemarahan, memutuskan hubungan dalam kemarahan, bahkan menyakiti diri sendiri karena tidak sanggup menghadapi tekanan emosional. Stoik mengingatkan, emosi adalah sinyal bukan perintah. Kita boleh merasa, tapi tidak harus patuh pada setiap perasaan yang muncul. Marcus Aurelius yang hidup sebagai kaisar dengan segala tekanan kekuasaan, menulismu jika kamu merasa emosi muncul, tahan sebentar, perhatikan, pahami, dan biarkan ia lewat. Prinsip ini bukan berarti menghindari emosi, tetapi mengelola emosi dengan kejernihan.
Karena hanya dengan kejernihan, kita bisa mengambil keputusan yang tidak didikte oleh ketakutan, kemarahan, atau keputusasaan. Bayangkan seseorang yang memegang gelas berisi air panas. Kalau dia langsung menenggak tanpa berpikir, lidahnya bisa terbakar. Tapi kalau dia menunggu sebentar, mendinginkan, dan kemudian meminumnya dengan tenang, air itu bisa menghangatkan, bukan menyakiti. Begitu juga dengan emosi. Kalau kita buru-buru menanggapi, kita bisa melukai orang lain dan diri sendiri. Tapi kalau kita belajar untuk duduk bersama emosi itu, mendengarkannya tanpa harus dikendalikan olehnya, kita sedang membangun kekuatan batin. Inilah latihan stoik. Bukan menjadi dingin, tapi menjadi dalam. Bukan menolak emosi, tapi mengundangnya duduk, tanpa memberinya kuasa untuk memerintah. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kemampuan untuk mengelola emosi ini adalah kekuatan yang langka. Kita terbiasa bereaksi, bukan merespons. Kita terbiasa menghindar, bukan memahami. Stoik mengajarkan bahwa emosi yang tidak disadari akan mengendalikan kita dari belakang layar. Tapi begitu kita berani menatapnya, memahami asalnya, dan menerima keberadaannya tanpa tunduk padanya, disitulah kita tumbuh. Karena mengendalikan emosi bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang menjadi sadar. Dan kesadaran itulah yang membuat kita benar-benar bebas. Ketidakpastian adalah sahabat abadi dalam kehidupan. Kita bisa merencanakan banyak hal, tapi hasil akhirnya seringkali berada di luar kendali. Dunia bergerak tanpa memberitahu, dan tak jarang mengguncang dengan cara yang tidak kita duga. Di tengah semua itu, Stoicism hadir bukan dengan janji bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dengan pengingat bahwa bahkan saat segalanya tidak baik-baik saja, kita tetap bisa berdiri tegak. Para filsuf Stoik percaya bahwa ketabahan fortitudo adalah kebajikan penting dalam menghadapi hidup yang penuh perubahan. Bukan ketabahan yang membeku tanpa perasaan, tapi ketabahan yang mampu berdiri di tengah luka sambil tetap memelihara kejernihan hati dan arah tujuan. Epictetus berkata bahwa hidup seperti panggung teater. Kita tidak bisa memilih peran, tapi kita bisa memerankannya dengan sebaik mungkin. Kadang hidup memberi kita peran sebagai orang yang gagal, ditinggalkan atau sakit. Kadang kita kehilangan apa yang kita cintai, ditolak tanpa alasan, atau mengalami kegagalan yang memalukan. Tapi Stoik mengajarkan bahwa kehormatan tidak datang dari hasil, melainkan dari cara kita menjalaninya. Ketabahan bukan tentang berharap semua akan berjalan mulus, tapi tentang menerima jalan yang sulit dengan kepala tegak. Dalam dunia modern yang penuh tuntutan, di mana kesuksesan sering dijadikan tolok ukur nilai hidup, filosofi ini mengajak kita untuk tidak mengikat harga diri pada hasil, tapi pada sikap batin kita dalam menghadapi hasil tersebut. Marcus Aurelius mengibaratkan hidup sebagai ladang ujian. Kesulitan adalah bagian dari pelatihan batin. Semakin berat ujian, semakin dalam potensi yang bisa kita gali dari dalam diri. Dan yang menarik, Stoik tidak memaksa kita untuk menjadi sempurna. Kita boleh lelah, boleh menangis, boleh berhenti sejenak, tapi kita tidak boleh menyerah pada putus asa, karena menyerah bukan solusi, dan tidak akan membawa kita kemanapun. Ketabahan mengajarkan bahwa luka itu wajar, tapi membiarkan luka mengendalikan hidup adalah pilihan. Dan kita selalu bisa memilih setiap hari untuk tidak berhenti melangkah. Di era yang membesarkan pencapaian dan mengecilkan proses, ketabahan menjadi sesuatu yang revolusioner. Banyak orang ingin jalan pintas, ingin hasil instan, ingin pujian tanpa usaha. Tapi Stoicism mengingatkan bahwa proses itulah yang membentuk karakter. Dan dalam ketidakpastian, justru kita bisa mengenal diri lebih dalam. Kita menemukan apa yang benar-benar penting, apa yang bisa ditinggalkan, dan siapa yang layak diperjuangkan. Ketabahan bukan soal keras kepala, tapi tentang kesetiaan pada prinsip, bahkan ketika semua hal tampak goyah. Karena hidup bukan tentang menjadi yang paling cepat sampai, tapi tentang tidak berhenti, meski jalannya sulit dan tertatih. Ada masa-masa dalam hidup di mana dunia terasa terlalu kejam. Kamu sudah berusaha sepenuh tenaga, tapi yang datang justru kegagalan. Kamu sudah mencintai dengan tulus, tapi yang kamu terima hanya penolakan. Kamu sudah sabar dan menjaga hati, tapi justru dikhianati. Dunia kadang menyakitimu, bukan sekali, tapi berulang kali, seolah ingin menguji batas dirimu. Dalam keadaan seperti ini, mudah bagi siapapun untuk merasa hancur, merasa tidak berharga, bahkan mempertanyakan makna dari semua perjuangan yang selama ini dijalani. Tapi filosofi Stoik tidak mengajarkan untuk melawan dunia dengan kemarahan, juga tidak menyuruh kita melarikan diri dari kenyataan. Ia mengajarkan kita untuk menerima rasa sakit itu, tapi tidak membiarkannya menghancurkan inti diri kita. Kita boleh merasa hancur,
tapi kita tidak harus kehilangan arah. Epictetus pernah berkata, orang-orang tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal itu. Artinya dunia bisa saja menyakitimu, tapi kamu tetap punya kuasa untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupmu. Kita seringkali memberi terlalu banyak kekuatan pada dunia luar untuk menentukan suasana batin kita. Ketika orang lain tidak menghargai kita, kita merasa tidak berharga. Ketika kehilangan datang, kita merasa seluruh makna hidup ikut hilang. Tapi Stoicism mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh peristiwa eksternal, melainkan oleh bagaimana kita merespons peristiwa itu. Dan saat kita memutuskan untuk tetap tenang, tetap teguh, tetap berjalan, meski hati sedang remuk, disitulah kekuatan sejati lahir. Kekuatan itu tidak terlihat dari wajah yang tanpa air mata, tapi dari langkah yang tetap maju walau tertatih. Keteguhan bukan tentang tidak merasa sakit, tapi tentang tidak menyerah pada rasa sakit itu. Karena pada akhirnya, setiap luka akan sembuh, tapi cara kita menyikapi luka itu akan membentuk karakter kita selamanya. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar buruk kecuali yang merusak jiwamu. Jadi selama kamu masih bisa menjaga integritasmu, kesabaranmu, dan prinsip hidupmu, maka tidak ada satupun kegagalan atau pengkhianatan yang bisa benar-benar mengalahkanmu. Dunia mungkin berhasil melukaimu, tapi kamu tetap bisa memilih untuk tidak menjadi pribadi yang penuh dendam, iri, atau pahit. Dan pilihan itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Disinilah filosofi Stoik menjadi obor di tengah kegelapan. Ia tidak menawarkan penghiburan palsu, tapi menawarkan jalan pulang ke dalam diri sendiri. Jalan untuk mengingat bahwa kamu lebih besar dari apapun yang mencoba menghancurkanmu. Bahwa kamu tidak didefinisikan oleh luka, tapi oleh cara kamu menyembuhkan diri. Dan bahwa kamu bisa tetap jadi pribadi yang lembut, meski telah melalui banyak hal yang menyakitkan. Karena menjadi teguh bukan berarti keras, tapi berarti tidak hancur meski sudah remuk. Dan dalam keteguhan itu kamu bukan hanya bertahan, kamu tumbuh. Ketika hidup terasa tidak pasti, sebagian besar dari kita secara naluriah akan mencari kendali. Kita ingin kepastian, ingin jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Kita ingin tahu bahwa orang yang kita cintai tidak akan pergi, bahwa usaha kita pasti membuahkan hasil, bahwa besok tidak akan ada bencana. Tapi kenyataannya dunia tidak bekerja dengan kepastian. Setiap hari adalah ketidakpastian yang menyamar sebagai rutinitas. Bahkan hal-hal yang kita anggap pasti, pekerjaan, relasi, kesehatan bisa berubah dalam sekejap. Disinilah banyak orang terjebak. Semakin mereka mencoba mengendalikan segalanya, semakin mereka dihantui rasa cemas. Tapi bagi para filsuf Stoik, justru dalam ketidakpastian itulah letak kebebasan sejati. Kebebasan bukanlah kebal terhadap perubahan, tapi kemampuan untuk tetap tenang, meski segalanya bisa berubah sewaktu-waktu. Stoicism membebaskan kita dari ilusi kendali. Ia mengajarkan bahwa satu-satunya yang benar-benar kita kuasai adalah batin kita sendiri. Dan ketika kita sepenuhnya sadar akan hal itu, kita tidak lagi menjadi budak dari ketakutan, harapan yang berlebihan, atau rasa cemas yang muncul karena masa depan yang tak menentu. Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan memang benar, ketika kita membiarkan pikiran, kita terbang ke semua kemungkinan buruk. Kita menciptakan neraka dalam kepala sendiri. Tapi saat kita memilih untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini, dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup, kita justru merasa lebih ringan, lebih bebas. Karena kita tidak lagi bertarung dengan sesuatu yang memang tidak bisa dimenangkan. Menemukan kebebasan dalam ketidakpastian bukan berarti menyerah, bukan juga berarti tidak berusaha. Justru sebaliknya, kita tetap merancang rencana, tetap bermimpi, tetap bekerja keras. Tapi kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada hasil yang belum tentu datang. Kita melakukan yang terbaik lalu melepaskan, kita bertindak dengan niat yang kuat, tapi melepaskan obsesi atas hasilnya. Inilah seni hidup dalam Stoicism, tindakan penuh kesadaran, disertai penerimaan yang tulus, sehingga saat hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, kita tidak hancur. Karena sejak awal kita sadar, rencana tidak pernah dijamin akan berhasil, tapi cara kita menjalaninya, itulah yang menentukan kedamaian batin kita. Dan dari sana lahirlah kebebasan yang sejati, kebebasan untuk tidak bergantung pada validasi orang lain, kebebasan untuk tetap tenang meski dunia tidak menentu, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, tanpa harus dikendalikan oleh ketakutan akan masa depan.
Di tengah dunia yang penuh perubahan dan tekanan, hidup seperti ini bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih bijaksana. Karena kita tidak lagi menuntut kepastian dari dunia, melainkan membangun kestabilan dari dalam diri. Dan itulah bentuk tertinggi dari kemerdekaan jiwa. Filosofi Stoik bukan sekadar bacaan, melainkan latihan harian yang konsisten. Para filsuf seperti Marcus Aurelius dan Epictetus tidak sekadar merenung. Mereka menulis meninjau ulang pikiran dan menyaring respons mereka terhadap hidup setiap hari. Mereka tidak mengandalkan momen pencerahan besar untuk berubah, tapi justru menekankan pentingnya kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Karena mereka tahu, kekacauan hidup seringkali tidak datang dari peristiwa besar, tapi dari pikiran-pikiran kecil yang tidak disaring, rasa iri yang tidak disadari, prasangka yang tumbuh diam-diam, ekspektasi yang tak masuk akal, dan ilusi tentang kendali yang tak pernah kita miliki. Maka Stoicism mengajarkan satu kebiasaan inti, menyaring pikiran sebelum kita, menyerap dan mempercayainya. Bayangkan pikiran kita seperti pintu rumah, tidak semua yang mengetuk harus diizinkan masuk. Kita perlu menanyai setiap pikiran, apakah kamu membawaku lebih tenang atau lebih gelisah? Apakah kamu membuatku lebih bijak atau lebih reaktif? Latihan ini sederhana tapi sangat dalam. Sebelum merasa marah kita bertanya, apakah kemarahan ini membantu atau hanya memperburuk keadaan? Sebelum merasa cemas karena masa depan, kita bertanya, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Atau hanya ilusi kendali? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita mulai menyaring. Kita tidak lagi reaktif, kita mulai merespons dengan kesadaran. Dan dari situlah tumbuh ketenangan batin, bukan karena hidup tanpa gangguan, tapi karena kita tak lagi memberi ruang bagi setiap pikiran untuk mendikte emosi kita. Latihan ini tidak instan, tapi setiap kali kita sadar bahwa pikiran kita sedang berlebihan, kita punya kesempatan untuk mengambil alih. Marcus Aurelius setiap malam menuliskan refleksi tentang apa saja yang terjadi dalam pikirannya, bagaimana ia meresponsnya, dan apa yang bisa diperbaiki esok hari. Ini bukan ritual mistis, ini adalah latihan kebijaksanaan. Ketika kita mulai mencatat atau sekadar menyadari apa yang berkecamuk dalam kepala, kita belajar mengenali pola. Kita tahu kapan kita terlalu emosional, kapan kita terlalu berharap, dan kapan kita terlalu keras pada diri sendiri. Dan dari pengenalan itulah kita bisa berubah. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran yang tumbuh perlahan namun pasti. Stoicism bukan tentang menghapus pikiran negatif, tapi tentang tidak lagi diperbudak olehnya. Dengan menyaring pikiran setiap hari, kita menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itulah kebebasan batin dibangun. Kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa memilih untuk tidak langsung percaya pada setiap ketakutan, amarah, atau kekecewaan yang lewat di kepala. Kita belajar bahwa tidak semua pikiran adalah kenyataan, dan semakin sering kita menyaring, semakin kuat kita berdiri. Karena orang yang mampu mengelola pikirannya adalah orang yang benar-benar memiliki hidupnya. Dunia hari ini menuntut kita untuk terus berubah, beradaptasi, dan mengikuti ritme yang cepat. Kita diminta tampil sempurna, berbicara dengan cara tertentu, berpikir sesuai tren, dan mengejar standar keberhasilan yang ditetapkan oleh orang lain. Setiap hari kita dikelilingi ekspektasi, baik dari keluarga, lingkungan sosial maupun dunia maya. Akibatnya banyak orang yang merasa kehilangan dirinya sendiri. Mereka tahu lagi apa yang benar-benar mereka inginkan, karena hidup hanya berputar untuk memuaskan tuntutan di luar dirinya. Mereka terlalu sibuk memenuhi ekspektasi, sampai lupa bertanya, apakah aku masih hidup sebagai diriku? Atau hanya sebagai topeng yang disukai orang lain? Stoicism menawarkan jalan pulang. Ia mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang harus kita jaga dengan setia adalah integritas diri. Bukan opini orang lain, bukan penilaian dunia, melainkan kesetiaan kita pada nilai-nilai yang kita yakini benar. Epictetus pernah berkata bahwa kehormatan sejati bukan datang dari pujian orang, tapi dari pengetahuan bahwa kita telah hidup dengan prinsip. Dunia bisa berubah, orang bisa menghina atau memuji, tapi jika kita konsisten pada nilai dan tidak menjual diri demi penerimaan, maka kita tidak kehilangan esensi sebagai manusia. Dan itulah inti dari kebebasan yang sejati, hidup dengan arah yang ditentukan dari dalam, bukan diarahkan oleh gelombang luar yang berubah-ubah. Menghadapi dunia tanpa kehilangan diri bukan berarti menolak perubahan atau keras kepala terhadap kritik. Justru sebaliknya, kita tetap belajar, tetap berkembang, tetap mendengar masukan. Tapi kita tidak mengorbankan fondasi batin hanya untuk disukai. Kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan.
tapi tidak sampai melunturkan prinsip. Kita bisa membuka ruang dialog tanpa kehilangan keberanian untuk berkata tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan nurani. Dalam Stoicism, ini disebut hidup selaras dengan alam, yakni hidup dengan cara yang sejalan dengan kodrat, rasional manusia, berpikir jernih, bertindak adil, dan menjaga konsistensi batin. Dunia luar boleh kacau, tapi jika pusat batin kita kuat, kita tidak akan mudah terbawa arus. Di era media sosial, di mana validasi begitu cepat datang dan pergi, menjaga diri tetap utuh adalah bentuk perlawanan yang mulia. Kita hidup di tengah kebisingan pendapat, perbandingan tanpa akhir, dan ilusi tentang kesempurnaan hidup orang lain. Tapi Stoicism membimbing kita kembali ke dalam, ke tempat di mana ketenangan, kejelasan, dan kekuatan sejati lahir. Di tempat itu, kita tidak lagi berlomba menjadi seperti orang lain, tapi berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang, tapi hidup untuk tetap jujur, adil, dan kuat meski dalam diam. Karena pada akhirnya, tidak ada kemenangan yang lebih berarti daripada bertahan sebagai diri sendiri. Ketika semua orang meminta kita menjadi sesuatu yang lain, di balik ketenangan seorang stoik, tersembunyi kekuatan yang tidak banyak dibicarakan. Disiplin diri. Stoicism tidak hanya mengajarkan kita untuk berpikir jernih dan hidup rasional, tetapi juga melatih kita untuk mampu menahan diri dari godaan yang merusak. Kita hidup dalam dunia yang menawarkan kepuasan instan, dari makanan cepat saji hingga validasi sosial hanya dengan satu klik. Tapi semakin kita terbiasa mendapatkan semuanya dengan mudah, semakin kita kehilangan otot pengendalian diri. Padahal dalam filosofi Stoik, justru kemampuan untuk menahan diri, mengatur dorongan, dan memilih tindakan secara sadar adalah inti dari kebebasan sejati. Karena orang yang tidak mampu berkata tidak pada dirinya sendiri, sebenarnya sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Para filsuf Stoik tidak pernah memuja kekayaan, ketenaran, atau kesenangan jasmani sebagai tujuan hidup. Mereka menganggap semua itu sebagai hal yang bersifat netral, boleh dimiliki, tapi tidak boleh mengendalikan kita. Epictetus, yang lahir sebagai budak, berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengikat kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Dengan kata lain, seseorang bisa memiliki harta, tapi tetap bebas selama ia tidak diperbudak oleh hasrat terhadap harta itu. Begitu pula sebaliknya, seseorang bisa miskin, tapi tetap terbelenggu karena pikirannya dipenuhi oleh keinginan tak terkendali. Inilah mengapa Stoicism begitu menekankan latihan disiplin, agar kita tidak terombang-ambing oleh nafsu, tapi hidup dengan kendali penuh atas diri sendiri. Disiplin diri dalam Stoicism bukan hanya soal menahan makan atau menghindari kemewahan. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah seni mengenali dorongan yang muncul dalam hati. Apakah itu amarah, nafsu, keinginan untuk membalas, atau sekadar kemalasan, lalu memilih untuk tidak dituruti secara impulsif. Ketika seseorang menyakiti kita, naluri pertama mungkin ingin membalas. Tapi Stoik melatih kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, apakah ini selaras dengan prinsip hidupku? Ketika kita tergoda melakukan sesuatu yang mudah tapi salah, kita mengingat kembali bahwa kehormatan tidak dibangun dari kenyamanan, tapi dari keputusan-keputusan sulit yang kita ambil demi kebaikan jangka panjang. Disiplin diri bukan penjara, tapi pagar yang melindungi kita dari diri kita sendiri yang belum dewasa. Dan semakin kita berlatih menahan diri, semakin tenang hidup kita, karena kita tidak lagi terjebak dalam siklus reaktif yang melelahkan. Kita mulai hidup dengan arah, bukan dengan dorongan. Kita tidak lagi melompat mengikuti emosi, tapi berjalan dengan integritas. Disiplin diri memberi kita ruang untuk bertumbuh, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang layak dihormati. Bukan karena penampilan luar, tapi karena kedalaman karakter. Stoicism tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi menjanjikan hidup yang kokoh. Dan di jantung kehidupan yang kokoh itu, berdiri satu hal yang menjadi fondasinya, seni menahan diri. Di zaman di mana segalanya bisa dihitung dengan angka, jumlah pengikut, jumlah like, berapa kali nama kita disebut, banyak orang tanpa sadar mulai mengukur nilai hidupnya dari seberapa besar perhatian yang mereka dapatkan. Kita hidup dalam budaya popularitas, di mana yang viral dianggap lebih penting dari yang bernilai, dan yang ramai dianggap lebih benar dari yang bijak. Tapi Stoicism mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dari semua itu. Islam tiada menuntun kita untuk menjadi terkenal, tapi untuk menjadi konsisten terhadap nilai-nilai yang kita yakini.
Ia tidak mendorong kita mencari sorotan, tapi untuk menjadi terang bagi diri sendiri, bahkan saat tak seorang pun melihat. Bagi para filsuf Stoik, ukuran hidup yang baik bukan seberapa banyak yang mengenal kita, tetapi seberapa jujur kita menjalani hidup sesuai prinsip. Marcus Aurelius, meski seorang kaisar Romawi yang memiliki segalanya, kekuasaan, pasukan, nama besar, tetap menuliskan di jurnal pribadinya, "Jangan habiskan hidup untuk bermain peran di atas panggung orang lain." Artinya dia sadar betul bahwa popularitas itu fana. Orang bisa memujimu hari ini tapi mencacimu besok. Jika kita hidup hanya untuk diterima, maka kita menyerahkan kendali hidup kepada opini yang berubah-ubah. Tapi jika kita hidup berdasarkan nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, keadilan, ketabahan, maka apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap memiliki kompas yang jelas. Nilai-nilai itu menjadi pondasi batin yang tak bisa digoyahkan oleh pujian maupun hinaan. Hidup berdasarkan nilai bukan berarti kita mengabaikan orang lain. Justru sebaliknya, kita memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat bukan karena ingin dipuji, tapi karena kita percaya bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita tidak mengikuti arus hanya karena semua orang melakukannya, tapi karena kita sudah menimbang mana yang sejalan dengan prinsip kita. Dalam Stoicism, ini disebut hidup dalam kebajikan, yakni hidup yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal, melainkan pada keteguhan internal. Orang yang hidup dalam kebajikan tidak terpengaruh oleh opini mayoritas, karena ia tahu bahwa popularitas tidak pernah menjadi ukuran kebenaran. Mungkin kita tidak akan pernah viral, mungkin kita tidak akan pernah disebut di panggung besar, tapi jika kita bisa bangun setiap pagi dengan hati yang tenang, karena tahu kita tidak melanggar nurani sendiri, itu sudah cukup. Itu bahkan lebih dari cukup, karena hidup yang baik bukan tentang menjadi terkenal, tapi tentang menjadi orang yang bisa kita banggakan saat tak ada seorang pun yang menonton. Dan dalam dunia yang sibuk mengejar perhatian, menjadi orang yang setia pada nilai adalah bentuk perlawanan yang paling berani. Di tengah dunia yang terus berubah, penuh tekanan, kebisingan, dan ketidakpastian, satu hal yang paling langka adalah jiwa yang tak tergoyahkan. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia telah melatih dirinya untuk tetap tenang dalam badai, teguh dalam kehilangan, dan bijaksana dalam kemenangan. Stoicism bukan filosofi untuk orang lemah. Ia adalah jalan bagi mereka yang ingin berdiri tegak tanpa harus berteriak. Jalan bagi mereka yang tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kuasa atas orang lain, tapi dari kendali atas diri sendiri. Di dunia yang menilai dari tampilan luar, Stoicism mengajak kita kembali ke dalam, ke ruang sunyi tempat kita bisa menemukan kejelasan, kekuatan, dan arah hidup yang tak ditentukan oleh opini siapapun. Keteguhan bukanlah hasil dari satu kali pencerahan, tapi dari 1000 kali latihan menahan diri, menyaring pikiran, memilih untuk jujur ketika mudah berbohong, memilih tenang ketika mudah meledak. Ia dibentuk dari disiplin yang tenang tapi tajam, dari keengganan menyerah pada emosi, dan keberanian untuk hidup sesuai nilai, meski tidak ada yang melihat. Dan dari sini kita belajar bahwa menjadi kuat bukan soal melawan dunia, tapi soal tidak kehilangan diri sendiri saat dunia mencoba merobek kita. Menjadi kuat bukan soal membalas dengan keras, tapi mampu berdiri dengan kepala tegak tanpa membenci. Menjadi kuat bukan soal menang, tapi soal tetap utuh saat segalanya mencoba menghancurkanmu dari dalam. Maka jika hari ini kamu sedang dalam kekacauan, sedang dalam luka, atau sedang dalam kebimbangan hidup, ingat satu hal, kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu memilih untuk tetap berjalan, tetap memilih kendali atas pikiranmu, tetap memilih nilai daripada validasi, tetap memilih untuk bertumbuh meski perlahan. Dalam filosofi Stoik, kekuatan itu bukan tentang menjadi kebal dari rasa sakit, tapi tentang mampu tetap berjalan meski bersama rasa sakit itu. Kamu tidak harus menjadi orang yang paling keras, paling pintar, atau paling dihormati. Kamu hanya perlu menjadi orang yang tidak kehilangan jiwanya, bahkan saat seluruh dunia mencoba menjatuhkannya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling sukses, tapi tentang siapa yang bisa tetap tenang dalam ketakutan, tetap sabar dalam kehilangan, dan tetap kuat saat dunia gemetar. Dan jika kamu bisa melatih dirimu untuk menjadi seperti itu, maka kamu sedang membangun sesuatu yang tak tergoyahkan. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjadi rumah yang kokoh bagi jiwamu sendiri. Dunia boleh berguncang, tapi kamu tidak, karena kamu telah memilih jalan yang berbeda. Jalan diam yang dalam, jalan tenang yang kuat, dan itulah kemenangan tertinggi. Kamu nomor sudah sejauh ini.
Artinya kamu serius dalam perkembangan diri menjadi bagian dari pemikiran Stoicism. Semoga kalian menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Coba tonton bagian part lain dari sisi filsafat lainnya di channel ini.